Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Mumtaz Muna dengan NIM 20103040148 akan mempresentasikan materi mengenai teori paksaan hukum dan kebebasan. Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum dijadikan pedoman bagaimana orang harus bertindak. Akan tetapi, hukum tidak sekedar pedoman belaka. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Dalam upaya melaksanakan hukum inilah unsur paksaan dalam hukum terlihat. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki tiap individu. Pelaksanaan kebebasan seseorang tersebut, di mana kebebasan merupakan hak individu, berhadapan dengan pelaksanaan kebebasan orang lain. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kebebasan individu tidak boleh mengabaikan pelaksanaan kebebasan individu yang lain. Hal ini juga menunjuk pada penegasan bahwa kebebasan individu hanya dapat dilaksanakan sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Hak atas kebebasan inilah yang kemudian perlu untuk dilindungi. Menurut John Stuart Mill, kebebasan merupakan nilai yang fundamental bagi manusia. Adanya paksaan mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga paksaan hanya boleh dilakukan sepanjang membawa kebaikan. John Stuart Mill lalu memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan private yang tidak boleh diintervensi oleh hukum. John Stuart Mill juga menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Alasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional. Selain itu, hukum yang mengintervensi kehidupan pribadi dipandang memiliki kecenderungan untuk tidak mendorong kepentingan individu. Prinsip non-intervensi kemudian dipergunakan untuk melindungi hak dan kehidupan pribadi seorang warga negara. Menurut John Stuart Mill, perilaku individu dianggap memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, paksaan hukum diperlukan untuk membatasi perilaku orang lain yang dianggap tidak membawa kebaikan. Walau paksaan hukum dianggap membatasi kebebasan hak orang lain, perlu dipahami bahwa paksaan hukum dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kebaikan bagi masyarakat. Artinya, bahwa paksaan hukum yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang dan atau masyarakat diperlukan demi kebaikan bersama dalam masyarakat. Prinsip membahayakan orang lain digunakan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan individu. Hal ini berarti bahwa pembatasan kebebasan hanya dilakukan sebatas pelaksanaan hak yang secara langsung bersentuhan dengan hak orang lain. John Stuart Mill juga membatasi kebebasan individu sepanjang memang ada ancaman yang membahayakan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.